Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rimnur Azija dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya, Boleh perkenalan dulu mungkin? boleh. Nama saya Gunggun Marboni. Usia 58 tahun. Baik. Untuk usia pernikahannya Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Kalau pekerjaan Bapak sekarang, Wira swasta. jumlah anak 2. 2. Kurang ngomong. Baik, mungkin di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, dan di sini juga saya izin untuk men-tag video dan membawa catatan sebagai bukti untuk kedosen saya. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Bapak terkait pernikahan. Ya, Nah, siap. untuk pertanyaan pertama, mungkin tadi ya sudah dijawab oleh Bapak, sudah berapa lama Bapak menjalani pernikahan? Jawabannya itu 25 tahun. Lalu bisa diceritakan Bapak sedikit tentang awal mula pernikahan Bapak? Sebelum menikah atau gimana? Ya, dari sebelum mungkin sampai Ya, di usia remaja saya merantau ke Bandung, dan di sana ketemu dengan seorang gadis yang sekarang jadi istri saya. Jadi pertemuan itu terjadi di sebuah perusahaan. baik. Jadi awal mulanya Bapak bertemu dengan istri Bapak itu ketika Bapak merantau ke Bandung, Iya. gitu ya, sehingga dipertemukan di suatu perusahaan. Nah, lalu bagaimana proses membangun kehidupan bersama di awal-awal tahun pernikahan Bapak? Di awal membangun rumah tangga di awal itu memang agak sulit. Masalahnya perkenalan begitu cepat. Jadi belum tahu sepenuhnya sifat dan watak masing-masing. Nah, jadi di sana harus memadukan antara seorang istri dengan seorang suami dalam satu kesatuan yang utuh. Baik. Jadi di awal-awal tahun pernikahan mungkin Bapak dan Ibu gitu sulit dalam membangun rumah tangga karena proses perkenalan dari awal ketemu nyampe menikah begitu cepat gitu, sehingga ketika proses pernikahan di awal-awal tahun pertama itu mungkin membangun atau saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Baik, lalu seiring berjalannya waktu, apa saja perubahan yang terjadi dalam hubungan pernikahan Bapak Ibu? Maksudnya Jadi kan udah dari pernikahan gitu nyampe sekarang gitu. Perubahan apa sih yang terjadi gitu pada Bapak? ya, perubahan yang terjadi pasti banyak. Pertama adalah kita saling percaya diri dalam membangun rumah tangga. Yang kedua, membangun watak kedewasaan yang harus diutamakan. Jadi perubahan yang terjadi itu mungkin yang pertama itu yang awalnya saling mengenal satu sama lain, lalu harus saling percaya diri gitu dalam membangun rumah tangga. Lalu juga ada membangun kedewasaan gitu satu sama lain supaya tidak terjadi perselisihan dan sebagainya. Nah, lalu menurut Bapak nih, apa saja hal yang paling mendukung keharmonisan dalam rumah tangga? Otomatis kan kita yang paling mendukung itu otomatis saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebab manusia itu tidak ada yang sempurna, ada kekurangan dan ada kelebihan. Disitulah itu disatukan.
saling menghargai. Jadi yang mendukung dalam keharmonisan itu yaitu saling melengkapi satu sama lain, itu untuk menyempurnakan satu sama lain. Lalu juga bisa saling menghargai satu sama lain antara pasangannya. Nah, lalu bagaimana sih suka duka pengalaman Bapak selama pernikahan? Sukanya kita membangun watak yang lebih bagus, melaksanakan sunnah Rasul, otomatis di sananya ada ibadah, pasti ibadah, membuat satu keturunan ke depannya. Dukanya pasti di dalam suatu rumah tangga pasti ada permasalahan, sebab membangun dua watak yang berbeda. Hanya dalam permasalahan itu alhamdulillah bisa diatasinya dengan saling menghargai pendapat yang satu dengan yang lainnya. Jadi sukanya itu mungkin dalam rumah tangga itu Bapak dan Ibu itu bisa membangun watak yang lebih baik lagi satu sama lain, dan juga bisa melaksanakan ibadah yaitu sunnah Rasul. Lalu juga Bapak Ibu juga bisa membuat keturunan gitu ya dari pernikahan ini. Dan dukanya itu dalam setiap rumah tangga itu pasti ada konflik atau permasalahan, namun Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, lalu dalam perjalanan rumah tangga Bapak Ibu, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat atau konflik yang cukup berpengaruh? Kalau perbedaan pendapat itu pasti, konflik itu pasti ada di dalam suatu rumah tangga. Nah, bisa diceritakan bagaimana awal mula konflik itu terjadi? Atau salah satu contoh gitu. Contohnya kalau terjadi konflik itu mungkin ada perbedaan pendapat atau ada kecemburuan. Baik, jadi konfliknya itu mungkin diantaranya ada perbedaan pendapat ataupun kecemburuan satu sama lain terhadap pasangannya. Nah, lalu apa yang biasanya menjadi pemicu utama munculnya konflik dalam pernikahan? Tidak adanya kepercayaan. Tidak ada kepercayaan. Tumbuhnya tidak ada sama lain. kepercayaan. Lalu seberapa sering konflik itu terjadi dalam hubungan pernikahan? Kalau bagi saya jarang. Cuman pernah gitu. Nah, apakah konflik itu cenderung rutin namun kecil atau jarang tapi besar? Jarang tapi besar. Itu pun terjadi di awal-awal pernikahan. Jadi konflik itu terjadi di awal pernikahan, jarang tapi besar. Mungkin sekarang udah enggak gitu ya. Baik. Lalu menurut Bapak, konflik terjadi lebih sering disebabkan oleh apa? Yang tadi disebutkan, kalau pasti masalah konflik ini pasti beda-beda. Bisa konflik terjadi masalah ekonomi, bisa terjadi masalah perselingkuhan, itu di antaranya dua. Jadi konflik lebih sering terjadi itu bisa jadi disebabkan oleh ekonomi dalam rumah tangga ataupun perselingkuhan satu sama lain. Nah, lalu saat konflik muncul, apa yang biasanya dilakukan pertama kali oleh Bapak? Apakah langsung dibicarakan atau menunggu waktu yang tepat? Pasti menunggu waktu yang tepat. Ya sikonnya dulu. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika terjadi konflik itu mungkin saling meredakan satu sama lain emosinya, lalu menunggu waktu yang tepat untuk dibicarakan. Lalu bagaimana pola komunikasi Bapak Ibu saat sedang menghadapi perbedaan pendapat atau konflik terjadi? Ya, kita lihat dulu situasinya, apakah pasangan kita itu posisinya lagi stabil atau tidak. Jadi kalau dilaksanakan pada situasi yang tidak tepat, itu akan masalah akan menjadi besar. Jadi
lihat sikon dulu. Baik, jadi mungkin komunikasinya Bapak melihat dulu situasi dan kondisinya bagaimana, dan ketika itu memungkinkan mungkin komunikasinya akan lebih baik lagi gitu. Nah, lalu apakah Bapak dan Ibu merasa salah satu pihak dominan dalam menyelesaikan konflik atau keduanya aktif berperan? Keduanya aktif berperan. Berarti bagus sekali ya, dalam menyelesaikan masalah atau konflik keluarga itu Bapak dan Ibu itu saling berperan satu sama lain untuk menyelesaikannya. Apakah pernah mencoba mencari solusi bersama secara rasional? Maksudnya? Jadi ketika terjadi konflik gitu, yang mencari solusi itu salah satunya atau kedua-duanya gitu? Ya pernah. Pernah. Berarti kedua-duanya mencari solusi bersama. Lalu apakah Bapak dan Ibu pernah melibatkan orang ketiga seperti orang tua, saudara, atau teman dalam menyelesaikan konflik? Karena alhamdulillah tidak pernah ada konflik yang besar, jadi permasalahan bisa diselesaikan sama suami istri. Baik, jadi mungkin Bapak dan Ibu itu tidak pernah melibatkan orang ketiga dalam menyelesaikan konflik gitu. Masalahnya akan menjadi besar. Baik, jadi lebih baik diselesaikan secara berdua aja gitu, suami istri. Lalu bagaimana cara Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pernikahan? Caranya pasti dengan cara musyawarah. Musyawarah. Kan dina Quran ge wasawirhum fil amri. Jadi mungkin Bapak dan Ibu itu dalam menyelesaikan konflik itu dengan cara membicarakan dulu secara berdua, musyawarah, lalu mengambil strategi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, lalu apa yang menurut Bapak dan Ibu menjadi strategi yang paling efektif dalam meredakan konflik dan menjaga hubungan tetap sehat? Caranya pertama, tidak mengumbar masalah kepada orang lain. Kita diselesaikan dengan cara keluarga. Yang kedua, cari solusi yang tepat dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Jadi sifat keegoisan itu harus dibuang. Jadi menurut Bapak yang strategi yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik, yang pertama itu tidak mengumbar masalah gitu, ketika ada suatu konflik tidak mengumbar masalah kepada siapapun. Lalu yang kedua, mencari solusi yang tepat berdua gitu dengan cara tadi musyawarah. Lalu yang ketiga, saling menghargai pendapat satu sama lain, tidak ada keegoisan dari salah satunya. Lalu apakah ada konflik selama pernikahan yang pernah berlangsung lama atau tidak terselesaikan dengan baik? Tidak ada. Tidak ada. Lalu ketika terjadi konflik, apakah berdampak pada hubungan anak dan juga keluarga gitu dalam rumah tangga secara keseluruhan? Kalau terjadi konflik dulu kan anak masih pada kecil, jadi belum tahu apa-apa. Paling dampaknya kepada masalah ekonomi. Jadi mungkin untuk ke anak tidak berdampak karena mungkin dulu anak-anak masih pada kecil, jadi belum terlalu mengerti gitu. Nah, tapi berdampak kepada ekonomi. Setelah mengalami konflik tersebut, apa langkah yang akhirnya dilakukan Bapak Ibu untuk memperbaiki hubungan? Setiap pasangan suami istri pasti semuanya introspeksi diri, tidak merasa egois, dan diambil hikmah daripada kejadian itu. Lebih hati-hati dalam berbuat, dalam bersikap. Jadi setelah mengalami konflik, langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu mungkin saling introspeksi diri satu sama lain dari konflik tersebut, lalu mengambil pelajaran gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama lagi. Lalu apakah konflik tersebut memberi pengaruh besar terhadap cara pandang Bapak Ibu terhadap pernikahan dan keluarga? Sangat.
Boleh dijelaskan Bapak bagaimana kenapa gitu sangat berpengaruh? Sangat berpengaruhnya yang diceritakan tadi, bahwa setelah ada konflik kita ambil hikmah daripada kejadian itu ke depannya agar lebih hati-hati dan menjadikan pelajaran. Jadi sangat berpengaruh ya, karena setelah terjadi konflik tersebut kita mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya, dan buat kedepannya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, dari keseluruhan pengalaman konflik yang pernah Bapak dan Ibu alami selama rumah tangga, pelajaran berharga apa yang bisa diambil? Baik, jadi mengambil hikmah gitu ya dari setiap konflik itu. Nah, jika boleh memberikan nasihat nih kepada pasangan muda yang baru menikah di luar sana, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait cara menyikapi dan menyelesaikan konflik dalam pernikahan itu? Untuk pasangan-pasangan muda, terutama menjelang pernikahan, pertama siapkan dulu mental, artinya ilmu harus siap, kedewasaan harus siap untuk berubah, kedua-duanya ini. Yang selanjutnya, kalau terjadi konflik jangan melibatkan orang lain, apalagi pihak orang tua atau mertua, selama permasalahan itu masih bisa diselesaikan. Apakah ada lagi? Maaf kepada kepala keluarga, jangan mentang-mentang dia sebagai kepala keluarga lalu dia egois. Jangan merasa egois. Jadi nasihatnya kepada pasangan muda di luar sana, yang pertama mungkin harus siap mental, ilmu, dan juga bisa membangun kedewasaan satu sama lain. Lalu yang kedua, ketika terjadi konflik jangan melibatkan orang ketiga, orang tua, saudara maupun teman itu sendiri, selagi bisa diselesaikan secara berdua gitu. Lalu yang ketiga, untuk kepala keluarga jangan merasa egois, karena kan meskipun kepala keluarga itu adalah imam dalam rumah tangga, namun harus bisa saling menghargai satu sama lain terhadap pasangannya. Nah, lalu apa harapan Bapak ke depannya untuk hubungan pernikahan dan keluarga agar tetap sehat dan harmonis? Mungkin yang pertama gitu kita harus saling percaya, karena berdasarkan pengalaman yang ke belakang otomatis itu jadi pelajaran. Yang selanjutnya, agar hubungan kita tetap harmonis, otomatis kita harus membangun suatu sistem seperti di hari libur kita ada jalan-jalan, ada refreshing agar jangan terlalu stres, membawa jalan anak seperti itu. Apakah ada lagi? Sudah. Baik, jadi harapan Bapak ke depannya untuk membangun hubungan pernikahan keluarga agar tetap sehat dan harmonis, mungkin yang pertama harus saling percaya satu sama lain itu. Apalagi ketika terjadi sebuah konflik itu harus saling percaya. Lalu yang kedua, bisa membangun suatu sistem keluarga, mungkin pada saat kayak hari libur gitu,